Gilliard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iklima Amalia Astedi dengan NIM 23026063, Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan mempresentasikan pengganti ujian akhir semester Manajemen Perpustakaan dengan dosen pengampu Bu Gustina Erlianti, S.Hum MIP. Materi presentasi saya kali ini yaitu manajemen sebagai ilmu, seni, dan profesi. Yang pertama yaitu manajemen sebagai ilmu. Manajemen sebagai ilmu pengetahuan semula dipelopori oleh Frederick Wilson Taylor pada tahun 1856 sampai 1915, yang kemudian dikenal sebagai Bapak Manajemen Ilmiah. Manajemen sebagai ilmu merupakan pengetahuan yang disusun secara teratur dan mencoba memecahkan kendala berhubungan dengan sebab dan akibat. Manajemen berhubungan erat dengan ilmu-ilmu lainnya seperti keuangan, pemasaran, matematika, dan lainnya. Pada era modern, manajemen sebagai ilmu dapat didefinisikan pengetahuan yang dijadikan bekal ketika menduduki suatu posisi. Ilmu dalam manajemen memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi sebagai berikut. Pertama, yaitu tersusun secara sistematis dan teratur. Manajemen sebagai ilmu terbentuk dengan sistematik dan memiliki keteraturan. Yang kedua, yaitu objektif dan rasional sehingga dapat dipelajari. Manajemen sebagai ilmu bersifat objektif dan rasional dalam memandang suatu hal ataupun permasalahan. Ketiga, menggunakan metode ilmiah. Pengelolaan suatu organisasi dengan segala permasalahan di dalamnya harus dilakukan secara ilmiah. Keempat, memiliki prinsip-prinsip tertentu. Kelima, dapat dijadikan sebagai teori. Manajemen sebagai ilmu merupakan ilmu sosial apabila dikaitkan dengan klasifikasi ilmu. Definisi sebagai ilmu juga berkaitan dengan ilmu-ilmu lainnya meski manajemen adalah bagian dari ilmu administrasi. Yang kedua yaitu manajemen sebagai seni. Manajemen dianggap sebagai seni karena dalam praktek manajerial seorang manajer harus memiliki seni atau seperangkat keterampilan kritis yang diperoleh melalui pengalaman seperti praktik dan memerlukan waktu lama. Manajemen sebagai seni merupakan cara pandang mengatasi kewajiban ataupun tugas bersama dengan kerja sama tim. Beberapa ciri yang mengidentifikasikan manajemen sebagai seni ada 3. Yang pertama yaitu proses untuk mencapai tujuan yang dilakukan oleh seorang manajer sangat dipengaruhi oleh sifat, bakat, dan keterampilan. Yang kedua, selalu melibatkan naluri dan intelektual. Dan yang ketiga yaitu kekuatan pribadi dan kreativitas faktor utama. Letak seni dalam hal ini adalah bagaimana cara memerintah orang lain supaya mau bekerja meraih tujuan bersama. Sehingga manajemen dianggap sebagai seni oleh Mary Parker Follett karena pada kegiatan perayaan tujuan dilakukan melalui cara-cara mengatur orang lain dalam menjalankan tugasnya. Yang ketiga yaitu manajemen sebagai profesi. Menurut Chogan yang dikutip oleh Peter Jarvis 18 mengatakan bahwa profesi adalah sebuah keterampilan yang mana pada prakteknya didasarkan pada struktur
teoritis tertentu dari beberapa bagian pelajaran atau ilmu pengetahuan. Profesi berdasarkan pengetahuan yang terklasifikasi, istilah yang umum, serta tolak ukur praktik dan kode etik yang ditetapkan oleh suatu badan yang diakui oleh. Ada dasarnya banyak usaha yang telah dilakukan oleh para ahli dalam mengklasifikasi manajemen sebagai profesi. Menurut Edgar Sains telah menguraikan beberapa kriteria dan karakteristik di mana sesuatu dapat dikatakan sebagai profesi. Pertama yaitu seorang profesional biasanya membuat keputusan yang didasarkan pada prinsip umum. Adanya beberapa prinsip manajemen tertentu yang dapat diandalkan yang ditunjukkan oleh adanya program pelatihan formal. Kedua, pencapaian standar prestasi tertentu merupakan cara mereka untuk mendapatkan status. Dan yang ketiga, profesionalis ditentukan dan diatur oleh kode etik yang kuat. Ciri-ciri sebuah profesi adalah: pertama, sebuah profesi lebih mengutamakan pelayanan kemanusiaan secara ideal daripada mengutamakan kepentingan mereka pribadi. Dua, seorang profesional membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mempelajari sebuah konsep khusus dan prinsip pengetahuan tertentu yang berpengaruh positif terhadap keahliannya. Ketiga, profesi harus mempunyai kualifikasi tertentu. Keempat, profesi harus mempunyai kode etik yang dapat dijadikan aturan dalam mengatur anggota, baik sikap, tingkah laku maupun cara kerja. Kelima, profesi membutuhkan kegiatan intelektual yang tinggi. Keenam, sebuah profesi membutuhkan adanya organisasi yang mampu mengembangkan dan mengoptimalkan standar layanan. Dan yang terakhir, melihat profesi sebagai sebuah karir dan menjadikan anggotanya adalah permanen. Itulah hasil presentasi dari materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua.